Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Prima Andriani. Kembali lagi bersama saya dalam rangkaian video tutorial analisis regresi dengan SPSS. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang uji analisis statistik deskriptif, kemudian uji kelayakan instrumen. Bisa kalian cek di video-video sebelumnya. Nah, di series yang ketiga ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik dan uji analisis regresi. Ini saya jadikan dalam satu series karena langkah-langkahnya cukup dengan satu kali running. Oke, sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang uji asumsi klasik. Nah, karena di sini saya menggunakan data cross-section, maka uji asumsi klasik yang digunakan pertama adalah uji multikoliniaritas, di mana kita lihat dari nilai tolerans yang harus kurang dari 0,1 dan nilai VIF yang harus di bawah 10. Kemudian uji heteroskedastisitas, itu kita lihat dari scatter plot, di mana titik-titik harus menyebar di atas maupun di bawah angka 0. Kemudian untuk uji autokorelasi kita lewati ya, karena uji autokorelasi ini biasa digunakan untuk data time series. Nah, yang ketiga itu uji normalitas. Kita lihat dari p-plotnya, di mana data harus mengikuti arah garis diagonal. Kemudian untuk uji analisis regresi, ada 3 hal ya yang harus kita lihat. Yang pertama, uji koefisien determinasi. Ini kita lihat dari nilai adjusted R-square-nya. Kemudian yang kedua, uji F. Ini uji simultan atau uji bersama-sama. Kita lihat dari nilai signifikansinya harus di bawah dari 0,05 agar hipotesis alternatif diterima. Kemudian yang ketiga, itu adalah uji T atau uji parsial. Biasanya disinilah hipotesis itu dinyatakan ditolak atau diterima, di mana kita lihat dari nilai signifikansinya itu harus kurang dari 0,05. Oke, kita langsung saja ke SPSS kita. Nah, karena kita sudah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada uji kelayakan instrumen, maka sekarang kita langsung saja ke uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik dan uji analisis regresi ini hanya cukup dengan satu kali running. Caranya adalah kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu Linear. Seperti ini. Nah, kita masukkan variabel sesuai dengan dependen atau independennya. Nah, di sini NI ini merupakan variabel dependen, kita masukkan ke kolom dependen, kemudian PI dan KW itu merupakan variabel independennya. Seperti ini. Nah, yang kita masukkan adalah yang icon batang coklat ya, bukan yang icon balon. Oke, kemudian kita klik statistik. Lalu kita pilih estimate, kemudian kita pilih covariant matrix, kemudian kita pilih model fit, dan kita pilih collinearity diagnostic. Seperti ini. Lalu kita klik continue. Oke, kemudian kita klik plots. Nah, di sini kita masukkan S residual atau S-resid ini ke dalam kolom Y. Kemudian Z prediction atau Z-pred ini ke dalam kolom X. Kemudian jangan lupa kita centang histogram dan normal probability plot. Seperti ini. Lalu kita klik continue. Nah, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul ya pada halaman output. Pertama, kita lihat uji asumsi klasik untuk uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas, kita lihat pada tabel koefisien. Nah, yang pertama, kita lihat nilai VIF-nya. Di sini nilai VIF-nya adalah 1,140. Nah, ini artinya di bawah dari 10. Kemudian syarat yang kedua itu nilai toleransinya harus lebih besar dari 0,1. Di sini nilai toleransinya untuk kedua variabel 0,878. Artinya sudah lebih besar dari 0,1. Nah, untuk uji multikolinearitas berarti sudah memenuhi, di mana data dinyatakan bebas multikolinearitas. Kemudian uji asumsi klasik yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Kita lihat dari scatter plot, ini adalah sumbu 0 ya. Syarat data
lolos uji heteroskedastisitas, yaitu data menyebar baik di atas maupun di bawah sumbu nol. Nah, ini adalah sumbu nol. Nah, di sini data menyebar secara baik ya, tidak mengumpul atau membentuk pola. Maka bisa kita nyatakan data bebas heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji normalitas, kita lihat dari diagram P-plot. Nah, diagram P-plot ini bisa kita lihat titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal seperti ini. Ya, artinya data terdistribusi secara normal. Kemudian bisa kita lihat juga pada histogram untuk uji normalitas, di mana bisa kita ketahui puncak lonceng berada tepat di atas sumbu nol seperti ini. Nah, ini juga menandakan bahwa data terdistribusi normal. Nah, uji asumsi klasik sudah terpenuhi, kita bisa lanjut untuk melihat hasil uji analisis regresinya. Nah, kita lihat pada uji yang pertama atau uji koefisien determinasi. Kita lihat dari nilai adjusted R-square-nya. Di sini nilai adjusted R-square-nya adalah 0,642. Artinya 64,2% model representatif terhadap fenomena. Seperti itu. Kemudian uji yang kedua adalah uji F. Uji F atau uji simultan. Nah, uji F ini syaratnya untuk HA diterima adalah signifikansi harus kurang dari 0,05. Di sini nilai signifikansinya tentu sudah di bawah dari 0,05. Maka bisa kita nyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir uji T. Uji T ini adalah uji parsial, di mana inilah yang akan menyatakan hipotesis kita diterima atau ditolak. Nah, kita lihat pada nilai signifikansinya. HA diterima ketika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk variabel PI, di sini kita lihat nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Artinya, hipotesis alternatif ditolak. Kemudian untuk variabel yang kedua, untuk KW, kita lihat di sini nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka bisa kita nyatakan hipotesis alternatif diterima. Kemudian kita juga bisa melihat arah hubungannya, positif atau negatif pada nilai T. Di sini nilai T-nya positif semua ya, untuk PI maupun KW, berarti hipotesis memiliki arah hubungan yang positif. Oke, itu adalah rangkaian dari analisis regresi. Saya juga menyediakan handbook praktis yang bisa kalian akses untuk menambah pemahaman dalam analisis regresi. Sekian dari saya, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.